Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan kembali membahas tentang horor ataupun urban legend lagi. Dimana video malam ini aku akan membahas tentang beberapa urban legend yang sangat terkenal di negara kita, Indonesia. Gak usah banyak cang-cincang lagi, langsung aja kita mulai ke yang pertama. Untuk yang pertama kita punya terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca ini konon katanya dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai terowongan yang sangat angker dan sering sekali memperlihatkan penampakan-penampakan dari makhluk tak kasat mata. Terowongan ini juga dipercaya sebagai tempat beberapa orang untuk mengakhiri hidup mereka alias bundir, tahu kan maksudnya. Terus ada nih beberapa desas-desus atau bahkan isu-isu yang dipercaya oleh masyarakat sekitar terkait tentang terowongan Casablanca ini. Apa aja? Yang pertama, katanya terowongan Casablanca ini dulunya adalah tempat pemakaman umum, di mana namanya kuburan ya kan, terus dijadiin terowongan, otomatis kan jasad-jasad yang ada di situ kan harus dipindahin dulu nih ke tempat lain ya kan. Nah, katanya itu ada nih beberapa jasad yang tidak dipindahkan dan ikut tertimbun di dalam bangunan terowongan itu, yang menyebabkan arwah-arwah mereka mungkin katanya nggak terima dan menggentayangi dan atau menjadi penunggu lah di terowongan Casablanca itu. Terus ada juga nih masyarakat yang mengatakan bahwa mereka sering sekali melihat penampakan seorang pria yang katanya pria itu menjadi penunggu di terowongan Casablanca juga dan merupakan orang yang gantung diri untuk mengakhiri hidupnya. Terus ada juga nih yang cukup terkenal yang katanya juga menjadi penunggu di terowongan Casablanca, yaitu kuntilanak merah. Katanya kuntilanak merah ini merupakan hantu yang jauh lebih ganas, lebih jahat, dan bentuknya itu lebih menyeramkan. Dia memiliki kuku panjang berwarna hitam, memiliki rambut panjang yang terjuntai di balik gaun merahnya, dan juga memiliki sifat ataupun pokoknya jenis hantunya tuh lebih jahat daripada yang lainnya, dengan muka yang jauh lebih menyeramkan katanya daripada kuntilanak biasa. Ya, cuman kalau ini aku nggak tahu nih ya semenyeramkan apa, karena aku belum pernah lihat dan jangan sampai ngelihat ya. Buat kalian mungkin nih yang udah sering lewat terowongan Casablanca atau sehari-hari lewat terowongan Casablanca, kalian pernah nggak nih ngelihat penampakan-penampakan seperti yang aku bilang tadi? Komen di bawah ya. Terus selain penampakan-penampakan tadi, ada juga nih katanya mitos yang mengatakan bahwa kalau kalian mau selamat lewat di terowongan Casablanca, kalian harus membunyikan klakson 3 kali selama melewati terowongan Casablanca. Katanya kalau kita membunyikan klakson sebanyak 3 kali, itu kita insya Allah aman dari gangguan penunggu-penunggu di sana. Tapi kalau kita nggak ngidupin klakson, ya akan ada sesuatu hal yang sial, bahkan kecelakaan yang terjadi terhadap orang itu katanya. Ya, terus yang terakhir ada juga nih nenek pencabut nyawa sebutannya. Kenapa disebut nenek pencabut nyawa? Karena konon katanya setiap pengemudi yang melihat nenek ini tiba-tiba berada di tengah jalan terowongan Casablanca, mereka akan kehilangan konsentrasinya dan akan mengalami kecelakaan maut yang menyebabkan para pengendara ini kehilangan nyawanya di tempat. Jadi sebutan nenek ini adalah nenek pencabut nyawa karena seluruh orang yang katanya melihat dia akan mengalami kecelakaan maut dan tewas di tempat. Menurut kalian gimana? Ada nggak nih isu-isu atau desas-desus lainnya tentang terowongan Casablanca? Bantu komen di bawah ya. Terus yang kedua kita punya hantu jeruk purut. Hantu jeruk purut ini tentunya hantu yang menggentayangi TPU Jeruk Purut. Dia dikabarkan sebagai sesosok hantu pendeta yang menggunakan jubah hitam besar dan selalu ditemenin sama seekor anjing. Jadi menghantuinya tuh dia selalu ditemenin sama seekor anjing gitu loh. Terus dari mana sih asal usul dari hantu jeruk purut ini? Konon katanya hantu jeruk purut ini berasal dari seorang pendeta yang bukan pendeta sama pastor sama tuh beda sih. Pokoknya intinya tuh seorang pastor ya, aku ralat maaf.
Asal-usulnya itu dari seorang pastor yang menjadi korban salah bacok. Loh, kenapa nih kok jadi korban salah bacok gitu kan? Jadi ceritanya, pastor ini hidup di masa penjajahan Belanda. Dia dikira masyarakat sekitar itu adalah penjajah juga. Jadi masyarakat sekitar ini langsung beramai-ramai menghabisi dan membacok pastor ini hingga dia tewas dan meninggal dunia. Padahal setelah diselidiki, pastor ini katanya ternyata sudah menjadi warga negara Indonesia. Makanya dibilang korban salah bacok gitu loh. Dan penampakannya itu kan selain dia pakai jubah hitam ditemanin seekor anjing, hantu jeruk purut ini juga bergentayangan tanpa kepala karena kepalanya dijinjing sama dia di tangannya gitu kan. Kenapa nih dia gentayangan di TPU jeruk purut? Konon katanya pastor ini gentayangan di sana karena mencari di mana sih pemakaman kuburan saya gitu loh, di mana sih makam saya, kok dia tuh kehilangan makamnya. Jadi dia bergentayangan di TPU itu untuk mencari kuburannya, katanya kayak gitu. Apakah kalian percaya dengan urban legend satu ini? Komen di bawah ya. Dan kalian harus tahu juga nih, gak dikit loh orang yang datang ke TPU Jeruk Purut untuk melakukan uji nyali, bahkan menantang dirinya sendiri tentang kebenaran urban legend hantu jeruk purut ini. Kalau kalian dikasih kesempatan, mau nggak datang ke TPU Jeruk Purut dan uji nyali juga? Mana tahu kan kalian penasaran juga beneran ada nggak sih hantu jeruk purut ini? Kita lanjut lagi ke urban legend yang ketiga. Untuk urban legend yang ketiga, kita punya nenek gayung. Cerita ini pernah ramai bahkan heboh beberapa tahun silam. Saking hebohnya kisah nenek gayung ini, pernah dijadikan sebuah film layar lebar dengan judul yang sama. Dikabarkan nih, asal dari nenek gayung ini adalah seorang manusia biasa yang sedang mendalami ilmu hitam. Dan ilmu hitam yang didalami sama nenek ini, itu menuntutnya untuk selalu menyediakan tumbal supaya ilmu hitamnya ini semakin strong gitu, semakin kuat gitu, semakin tinggi ilmu hitamnya gitu kan. Jadi, karena demi menyempurnakan ilmu hitamnya ini, nenek gayung ini harus nyari mangsa, harus nyari korban ya kan, harus nyari tumbal nih. Dia pun bisa tiba-tiba saja berada di pinggir jalan dalam keadaan kebingungan seperti apa ya? Ya gimana sih kita kalau ngeliat nenek-nenek di jalan kebingungan, linglung kayak mau kemana gitu kan. Dan itulah cara dia mengundang para korbannya. Jadi setiap ada pengendara motor yang merasa iba, kasihan sama nenek gayung ini, mereka akan berhenti dan bertanya dong, mau kemana nek, ada yang bisa dibantu nek atau apa segala macem. Dan saat itulah mereka sudah menandai, bukan mereka, nenek gayung ini maksudnya sudah menandai para korbannya, karena konon katanya setiap pengendara yang bertemu ataupun berbicara dengan nenek gayung ini, mereka sudah dicap sebagai korban ataupun tumbal nenek gayung ini. Dimana beberapa hari kemudian setelah mereka berbicara dengan nenek gayung, mereka akan tewas meninggal dunia dengan cara yang sangat tidak wajar. Itu versi yang pertama. Ada juga nih yang kedua mengatakan cara nenek gayung ini untuk menggait korbannya adalah ya pura-pura kesasar, pura-pura lupa alamat rumahnya ya kan. Terus dia nanti minta anterin korbannya nih, minta anterin korbannya pulang ke rumahnya. Nah begitu korban yang nganterin dia ke rumahnya, nyawa korban ini sudah sangat-sangat terancam, bahkan bisa meninggal dunia di sepanjang perjalanan dia nganterin nenek gayung ini. Nah itu katanya kabarnya dari cara-cara dia menggait korbannya. Terus aku lupa bilang nih sama kalian, kalau katanya ciri-ciri dari nenek gayung ini adalah nenek-nenek yang bertubuh ya kayak nenek-nenek biasa, selalu memakai kebaya, selalu membawa gayung dan tikar gulung, dan memiliki rambut putih yang sangat panjang. Itu ciri-cirinya. Tapi ya percaya atau enggak sih, tapi waktu mitos ini booming banget ya beberapa tahun yang lalu, pasti semua orang jadi parno kan, mau nolong nenek-nenek, takut itu mikirnya nenek gayung nih, nenek gayung gak usah ditolongin deh gitu kan, padahal belum tentu itu nenek gayung. Jadi kayak kasihan gitu loh sama nenek-nenek yang waktu beberapa tahun lalu ketika ini viral banget ya minta pertolongan gak ada yang menolongin karena serem dengan kisah nenek gayung ini ya kan. Terus katanya juga nih, gayung dan tikar yang selalu dibawa dan ditenteng sama nenek gayung ini, itulah yang digunakannya untuk membunuh ataupun menghabisi para korbannya dan menjadikan korbannya menjadi tumbal
persembahan untuk meningkatkan ilmu hitamnya. Katanya kayak gitu. Menurut kalian gimana Urban Legend 1 ini? Beberapa tahun lalu pas ini lagi heboh-hebohnya, kalian juga takut gak sih sama nenek-nenek apalagi kalau keluar malam? Komen di bawah ya. Terus kita lanjut lagi ke Urban Legend terakhir di video ini. Kita punya kolor hijau. Iya, kalian nggak salah denger, kolor hijau. Beberapa tahun yang lalu tentang berita tentang kolor hijau ini sangat sempat menghebohkan sempat sangat menghebohkan masyarakat Indonesia dan menjadi buah bibir masyarakat. Mungkin sampai sekarang orang masih percaya nggak sih sama kolor hijau? Tapi kayaknya nggak terlalu dibicarain juga sih, kayak nenek gayung, kolor hijau, terus kayak hantu jeruk purut mungkin masih sering diomongin kan sekarang. Terus, kalian masih ingat juga nggak nih dengan kejadian ataupun berita menghebohkan yang terkuak pada tahun 2003 lalu, di mana ada seorang ibu yang berasal dari Bekasi yang mengatakan dan bersaksi bahwa dia sudah gitu ya kan, dengan sesosok laki-laki bertubuh sangat besar dan memiliki muka menyeramkan dengan kuku-kuku panjang, dan sosok itu menggunakan celana pendek berwarna hijau. Karena kesaksian ibu itu, gak sedikit loh orang yang percaya tentang keberadaan dari kolor hijau ini. Dikasih nama kolor hijau karena katanya sosok itu memakai celana pendek berwarna hijau ya kan. Terus, karena orang-orang ini percaya dan banyak sih yang percaya pada saat itu dengan cerita sang ibu ini, mereka pun jadi ketakutan juga gitu loh dengan ancaman ataupun sesosok makhluk yang mereka kira akan melakukan hal yang sama mungkin dengan wanita-wanita lain di sana pada saat itu. Kabar ini, sosok ini menghebohkan tentunya spesialis terutama masyarakat Bekasi pada saat itu. Mereka percaya bahwa sosok kolor hijau ini merupakan jelmaan dari manusia biasa yang sedang mendalami ilmu hitam yang mengharuskan dia melakukan persetubuhan dengan wanita-wanita atau ibu-ibu untuk meningkatkan ataupun memperkuat ilmu hitamnya gitu loh. Buat kalian gimana? Kalian mungkin tahun 2003 ada yang udah pernah denger juga gak sih tentang berita yang ibu-ibu diperitukan sama kolor hijau? Atau kalian punya nih versi lain dari asal-usul kolor hijau, asal-usul dari nenek gayung dan yang lain-lainnya? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video tentang Urban Legend terkenal Indonesia aku kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian punya nih ide-ide ataupun kak ada yang kelewat nih kayaknya Urban Legend ini belum, komen di bawah ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Komen-komen di bawah untuk ide-ide saran lainnya. Jangan lupa subscribe channel aku. Ayo di subscribe yuk, bisa yuk di subscribe channel aku, nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan update terbaru dari channel aku, dan follow Instagram aku di Tasya Firdaus. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya.